Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yeri Limau. Pada pertemuan yang ke-9 ini saya akan membahas tentang negara hukum dan HAM. Judulnya itu kita perlu ketahui pengertian dari negara hukum. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan-aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu, saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Kelengkapan secara eksternal jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal. Berikutnya yaitu pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Negara, hukum, dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah negara yang tindakan penguasaannya dibatasi oleh hukum. Dalam konteks ini, hak asasi manusia memainkan peran penting. Perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara hukum. Hubungan HAM dengan negara hukum tidak hanya dapat dilihat dalam bentuk formal, tetapi juga dapat dilihat secara material. Jadi, dalam negara hukum, HAM harus selalu dilindungi dan dihargai. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum secara dinamis, esensianya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsi sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Sedangkan adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip negara hukum dan HAM. Prinsip yang pertama itu prinsip negara hukum. Terdapat empat poin penting, yaitu yang pertama, supremasi hukum, yaitu hukum berada di atas segala hal dan semua orang, termasuk pemerintah dan warga negara. Tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil oleh hukum tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga itu kepastian hukum, yaitu hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang. Tidak boleh ada ketidakpastian atau penyalahgunaan hukum. Dan poin yang keempat, yaitu perlindungan hak asasi individu. Negara harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas privasi, dan hak atas keadilan. Yang berikutnya itu prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama yaitu universal. Mohon maaf, yang pertama yaitu universalitas, yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, genre atau latar belakang sosial. Yang kedua yaitu tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Dan yang ketiga itu
tidak diskriminatif, artinya setiap individu memiliki hak untuk tidak diskriminatif, baik dalam perlakuan hukum maupun dalam hak-hak dasar lainnya. Dan yang keempat, yaitu keadilan dan kemanusiaan, yang artinya hak asasi manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.